Udah Bu, mulai Bu. Mulai. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik Pak Kolib. Hmm, kemarin panjenengan ingin bertemu dengan saya ya. Kayaknya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Iya Pak, saya mau curhat Pak tentang ini loh Pak, tentang pembelajaran. Gini loh Pak, saya kan berusaha kemarin kan sudah dapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah Hmm, kemudian saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kan saya ngajar 5 kelas Pak. Kemudian saya terapkan ternyata di kelas 7B yang saya terapkan itu ternyata dengan pembelajaran yang tadi berbeda-beda ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ada beberapa anak ternyata malah apa ya berguru sendiri Pak. Sehingga hasil yang tidak seperti ekspektasi saya yang anak itu yang misalkan dia itu akan fokus ke pembelajaran ternyata malah dia malah senangnya berlari-lari Pak di dalam kelas itu gimana ya Pak ya supaya hmm, apa ya pembelajaran berdiferensiasi ini berhasil Pak. hmm. Jadi Ibu berarti sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi hasilnya kurang memuaskan, ya Bu. Kira-kira Iya Pak, coba. bisa Nggih. dideskripsikan tidak memuaskannya karena apa, Bu? Karena yang tadinya kan saya kan sudah berusaha yang diferensiasi itu misalkan pertama dengan memenuhi kebutuhan siswa. Saya petakan kan Pak, ada yang mungkin yang gaya belajarnya dia suka mendengarkan. Kemudian saya apa ya mencoba untuk menerangkan, kemudian sukanya visual. Saya ada video ada Pak. Nah, ternyata anak-anak yang kinestetik itu, Pak, yang dia malah kayaknya malah suka mengganggu temannya, Pak. Apakah Hmm, saya apa harus memberikan apa ya ibaratnya materi yang lain atau bagaimana ya, Pak, supaya anak yang hobinya berjalan-jalan itu fokus gitu loh, Pak. hmm, Maksudnya seperti itu. iya. Jadi Ibu ingin menyampaikan, ingin memberikan pemahaman kepada anak untuk pembelajaran yang berdiferensiasi khususnya di anak yang kinestetik ya Bu ya. Eh, Bisa diceritakan lebih lanjut untuk anak yang kinestetik itu seperti apa Bu? Ya, jadi di kelas 7B yang saya ajar itu ada anak yang itu Pak, sukanya itu sebentar-sebentar dia Bu izin, kemudian sebentar-sebentar dia pindah tempat duduk, apa tempat duduk. Jadi kan kayaknya itu mengganggu temannya itu Pak. Sukanya Hmm, gonta-ganti tempat duduk itu loh Pak, iya, 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 berpindah-pindah iya. Pak. Jadi hanya kan tidak fokus anak yang lain itu Pak. Hmm. Sejauh ini dari kegiatan anak yang mengganggu itu, apa yang Ibu telah lakukan? Kemarin kan akhirnya ini Pak, kan saya tanya anak-anaknya kan, adalah salah satu anak lah, si A namanya, si A saya sebutkan. Kamu kok sukanya berpindah-pindah karena tadi ternyata setelah saya amati, ada dia suka ternyata dia hobinya tuh nulis Pak, penggambar Pak. Suka dia Hmm, hobinya menggambar. Kemudian apa ya? Suka kalau memang disuruh sih dia mau. Makanya kemarin saya coba gini, tak suruh maju ke depan. Kemudian suruh kemarin kan saya ada pembelajaran tentang suhu tentang pengukuran, Pak. Saya suruh maju ke depan, saya suruh gambar, saya suruh menerangkan. Ya bisa sih anak tersebut, Pak. Itu hmm, salah satunya itu kemarin sudah saya coba seperti itu. Bisa sih ternyata anak itu kalau diberi pekerjaan itu apa ya anteng gitu loh Pak. hmm.
Berarti Ibu telah mengetahui solusi untuk mengatasi anak yang kinestetik tersebut dengan cara memberikan atau menyalurkan hobi dari anak tersebut ya Bu. Sejauh ini selain itu apa ada lagi yang berhasil yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut Bu? Sejauh ini sih kalau yang itu Boleh Bu. anak-anak yang apa ya, yang hobinya itu muter-muter itu kayak gitu, memang tadi Pak Ya harus sih. diberi apa ya, harus diberi sesuatu pekerjaan sehingga dia itu anteng di tempat. Selain tadi dia hobinya tak suruh maju, kemudian juga pernah akhirnya, udah sini kamu ke depan sini membantu bu guru, misalkan kayak membagikan lembar jawab itu loh Pak. Itu Oh kemudian iya. kadang ini menghapus tulisan di papan tulis, itu ternyata sedikit mengerem mengerem aktivitas dia yang kemana-mana itu Pak. Itu yang sudah saya lakukan seperti itu. Cuma kan tadi apa ya, apakah anak-anak yang seperti ini apakah harus di tersendiri ataukah ini Pak, ataukah bisa digabungkan dengan yang lain supaya apa ya, anak tersebut tidak apa ya, harus bisa fokus lah di pelajarannya, itu seperti itu maksud saya dengan Hmm. saya berdiskusi seperti ini itu, eh, dengan mencampurkan dalam kelompok itu apakah harus dibedakan kinestetik sendiri, apa ya, audio visual sendiri atau itu harus dicampur atau gimana ya Pak? Iya, berarti Ibu tadi sudah mengetahui cara mengatasi anak yang kinestetik tersebut dengan salah satunya memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk menyalurkan hobinya. Kemudian tadi juga Ibu mengatakan dengan istilahnya memberikan kegiatan lah ya, kegiatan Oke Pak. menghapus atau mungkin memberikan lembar jawaban dan sebagainya. Intinya biar anak tersebut itu tidak mengganggu temannya ya Bu ya. Nah, kemudian Oke selain Pak, itu betul Pak. rencana aksi apa lagi yang panjenengan ada di pikiran tapi belum dilaksanakan kira-kira apa Bu? Ada lagi Bu? Rencana saya mungkin dalam nanti pembelajaran berikutnya pembagian kelompok, saya itu merencanakan apa kan kalau yang kemarin itu kan saya pisahkan antara yang gaya belajarnya estetik, yang gaya belajarnya audiovisual itu saya pisahkan. Rencana saya supaya anak itu tidak berkelompok dengan teman-teman yang sama, itu saya gabungkan Pak. Jadi tidak ada pemisahan kelompok auditori sendiri kayak itu loh Pak. Mungkin dengan Hmm. dicampur, mungkin jadi anak-anak yang tadi senangnya pergi-pergi dengan teman yang misalkan dia suka melihat, itu nanti akan apa ya, akan terpacu dengan itu gitu loh Pak. Jadi kalau biasanya kan kalau kelompoknya dicampur, dia akan lebih bervariasi. Itu mungkin pemikiran saya seperti itu. Atau misalkan nanti Hmm. kita kita kasih di tempat itu ada teman yang istilahnya lebih pinter lah, sehingga mungkin akan terjadi tutor sebaya Pak. Biasanya kan kalau kalau menurut saya kalau di dalam kelompok itu ada anak yang pinter bisa memberi apa ya, istilahnya memarahi ya Pak, mengajari anak-anak yang apa ya istilahnya yang pemahamannya kurang, itu seperti itu rencana rencana ke depan saya, mungkin akan membagikan kelompok, digabung itu seperti itu Pak. Jadi sudah banyak ya Bu rencananya, termasuk tadi membagi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian satu kelompok dikasih anak yang pintar biar mengajari temannya, dan kemudian eh, ada cara lagi digabung meskipun ada dibagi beberapa kelompok, tetapi masih dalam satu pembelajaran ya Bu, sehingga tidak eh, apa ya untuk pembelajarannya yang kinestetik menangkapnya kinestetik saja dan lain sebagainya. Nah, kira-kira rencana tersebut mau dimulai kapan dan dari mana Bu? Insya Allah sih saya merencanakan mungkin untuk pertemuan
bab berikutnya Pak, karena kan ini belum selesai ya Pak. Ini yang terakhir ini kan untuk bab yang ketiga ini masih ada satu apa ya, misalnya satu latihan, masih latihan. Kemudian nanti latihan. mungkin pertemuan 2 minggu lagi. Nah, nanti itu kan untuk pembelajaran bab yang baru, mungkin diklasifikasi makhluk hidup, mungkin nanti akan saya buatkan tadi kelompok yang campur, kemudian sehingga nanti anak-anak yang walaupun gaya belajarnya berbeda-beda itu tidak saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar, tapi saya apa ya saya gabungkan itu mencoba seperti itu dan tadi diberi anak-anak yang itu biar nanti terjadi kayak ada tutor tutor sebaya di situ karena kadang ada anak yang mungkin dia lebih apa ya mungkin sama gurunya malu atau gimana mungkin sama temannya sendiri diterangkan mungkin akan lebih paham dan tadi untuk variasi saja Pak supaya anak juga tidak jenuh kok kelompoknya itu saja itu seperti seperti itu rencana saya begitu Bapak. Iya iya. Berarti, sudah ada rencana untuk membagi kemudian, memberikan sesuai dengan gaya belajarnya. Tentunya, mungkin untuk dilaksanakannya perlu bantuan dari rekan guru atau gimana, Bu? Apa ada yang rekan guru yang bisa, jenengan mintai bantuan, kira-kira ada apa ndak ada, Bu? Ada Pak kebetulan kan kami itu di sekolah itu sudah ada komunitas istilahnya kayak MGP tingkat sekolah ya Pak. Jadi kami itu guru IPA itu ada 6 orang. Sehingga kalau ada apa-apa kita memang selalu kadang sharing gitu loh. Seperti permasalahan ini saya sharing dengan guru IPA yang kebetulan IPA kelas 7 saya kan rombongan 10 ada 3 orang guru Pak. Di materi-materi yang tertentu memang kadang saya tanya Bu ini gimana ya Bu agar anak-anak itu apa pembelajaran ini berpusat pada siswa dan menarik. Terus tadi ada masukan, Bu ini aja Bu. Oke, terus nanti biasanya ada yang saya suruh, yuk ikut yuk ke kelas, ya gitu loh Pak. Terus mengamati apakah ya setelah mengamati kan nanti bisa di apa istilahnya diterapkan juga di kelasnya beliau itu seperti itu. Biasanya kami saling saling sharing, misalnya kayak LKPD, Bu ini saya punya LKPD ini, kemudian Bu ini saya punya video bagus ini Bu nanti untuk pembelajaran yang berikutnya itu seperti itu Pak. Jadi ada kolaborasi lah dengan teman-teman sesama guru IPA di sekolah. Berarti, alhamdulillah ada teman yang bisa dimintai bantuan, itu berarti komunitas belajarnya sudah ada ya, Bu, ya? Dan bisa untuk membantu Oke, panjenengan, Pak, sudah. eee, Oke, kalau kalau alhamdulillah kalau guru-guru IPA sudah ada Pak, karena kebetulan kami berenam itu ya tadi saling dari awal itu saling saling support Pak. Jadi kami itu kadang RPP ada apa, modular ada apa, kita juga saling inilah, saling saling terus media pembelajaran juga kita saling berbagi itu seperti itu. kira-kira karena panjenengan punya, program seperti itu, kira-kira target selesainya, kapan, Bu? Sampai kapan untuk panjenengan ditarget itu selesai, bisa selesai itu sampai kapan, Bu? Kalau selesai eh ya ini Pak, kan kita kan ya sebelum SAS ini sebelum SAS berlaku ya Pak atau kalau kalau satu bab itu kalau misalkan seperti ini Pak kalau saya kan ini di bab klasifikasi Pak ini kan misalkan saya butuh waktu 2 minggu katakanlah Pak sehingga nanti biasanya kalau kan kita tidak setiap pertemuan diskusi kan tidak Pak jadi Mhm, seandainya dalam satu bab itu nanti untuk diskusi saya laksanakan itu 2 kali itu seperti itu Pak jadi misalkan 2 jam, 1 minggu diskusi, kan IPA kan 1 minggu itu kan ada 5 jam Pak, 5 JP. 5 JP itu dibagi jadi 3 kali pertemuan Pak. Jadi 1 minggu itu saya pakai 2 jam itu untuk diskusi, untuk tadi Pak, untuk diskusi kelompok. Kemudian yang 3 jam itu nanti eh, untuk refleksinya atau untuk mhm, latihan-latihan soalnya itu seperti itu. mmm. Jadi kira-kira untuk target itu 1 minggu sampai 2 minggu ya, Bu, ya? Iya Pak, kalau itu dalam kalau bab yang topik-topik yang ini Pak, yang singkat gitu loh Pak. Iya, betul. Saya tunggu untuk hasilnya ya, Bu, ya. Eee, sangat bagus Iya sekali, Pak, Bu.
rencana yang panjenengan sudah ada dilaksanakan, dan jangan sungkan-sungkan apabila perlu bantuan saya juga, insya Allah saya bisa memberikan bantuan semampu saya. Terima kasih Ibu Oke, untuk cukup ya. oke, Nah, ya untuk pertemuan oke. pada kali ini, barangkali nanti ada pertemuan berikutnya. Saya tunggu untuk hasilnya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk curhat hari ini ya Pak. Jangan Ya, bosan-bosan ya Pak. Nanti kalau saya Ibu. butuh bantuan Bapak untuk apa diskusi kembali ya Pak ya. Ya, siap siap. Akhir ya Bu. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksinya berarti share screen ya Bu ya? Share screen Iya, ya? kayak kemarin aja itu. Heeh. Iya, iya. Kayaknya ya masih sama ya Pak. Iya. Cuma ya enggak apa-apa, ditulis lagi aja Pak. Yang punya Hmm. jenengan itu paling Iya, tinggal. ini berarti apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu? Ya sudah kayak kayak itu yang tadi ya Pak. Fokus dan Percakapan sudah. fokus dan konsentrasi ya Bu ya. Eh, iya. Di mana ya Pak? Bentar tak liatin lagi Pak. Kayaknya yang Untuk model tirtanya, langkah-langkahnya sudah semua ya Bu ya? Apa ada yang belum Bu? sudah. Sudah semua ya? Mm-mm. Kayak Neta dari tujuan, dari identifikasi rencana sampai tadi tanggung jawab itu sudah itu kok Pak. Sudah ada semua sih. Ya walaupun pertanyaannya kan nggak banyak, cuma satu kayak gitu. Itu kayaknya Hmm. sudah ada semua ya dengan sudah sudah dilakukan itu loh. Iya, iya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu? Yang masih perlu Itu ya masih diperbaiki. sama ya, pertanyaan pemantiknya masih kurang ya Bu ya? Iya, mungkin pertanyaan pemantiknya yang ya, Pak. Iya, dan Mungkin untuk pertanyaan pemantiknya. pemantik masih kurang. Terus apa yang harus dilakukan tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Berarti Sudah sih ya. fokus ya Kayaknya Bu ya? sudah. Kita sudah fokus. Tapi sudah, ya alhamdulillah kan hari ini kita sudah kehadiran penuh sudah ya Pak. Iya, kehadiran Sudah penuh tidak berarti ada, maksudnya tetap gangguan-gangguan kita sudah ketika sudah kita fokus kita. kehadiran penuh itu kita melakukan apa berarti? Meninggalkan pekerjaan lainnya ya Bu ya? Iya, sudah tidak ada, iya kita sudah tidak ada aktivitas lain. Kita kan sudah fokus Iya, di ini, memang coaching itu loh Pak. iya betul. Fokus di coaching, sudah Iya, fokus untuk ini. ada aktivitas lain. Ini koma fokus Apa yang Bapak Ibu ke lakukan untuk apa? kegiatan coaching. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berlatih ya Bu, Ya itu berlatih. berlatih, Ya, ya, ya. berlatih. Memang sejujurnya ini kan baru ya Pak. Artinya Iya, apa ya? dan Pengalaman baru kita kan praktek ya Pak. iya, Ya memang harus kalau kita sudah terbiasa mungkin jam terbang kita tinggi, kita sudah paham. Oh ini loh, singarane identifikasi Pak. ya Pak. Iya, pemantik. Terus tuliskan umpan balik dari Koje. Umpan balik dari Koje, umpan baliknya apa Bu? Apa yang Anda Baliknya. rasakan pada saat di coaching? Ya tadi kemarin-kemarin apa bahwa merasa Hmm, apa sih senang. terfasilitasi dalam menentukan beberapa solusi. Merasa dalam menentukan beberapa solusi, merasa ada teman untuk membimbing, iya kan? Sih, Teman untuk berbagi ya, Pak. merasa ya Ada teman untuk berbagi kan? berbagi. Dah.
Itu aja Bu ya. Iya, Ya Bu. cocok jenengan. Ya, Eh, refleksinya diwaca, Pak. Kan direkam ya. Oh ya, refleksi Diwaca diri sama. latihan coaching. Nama CGP Khairudin, Coach Khairudin, Koci Endang Farhiati. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu fokus dan konsentrasi, serta langkah dalam model Tirta sudah ada. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Pertanyaan pragmatik masih kurang. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tidak ada aktivitas lainnya, fokus ke kegiatan coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berlatih terutama dalam membuat pertanyaan pemantik. Kemudian tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jawaban dari coaching adalah merasa terfasilitasi dalam menentukan beberapa solusi dan merasa ada teman untuk berbagi. Seperti itu ya Bu ya. Ya, ya udah. Di Ya, itu ya, Pak. Dimatikan rekamannya. oh ya, rekamannya dimatikan ya Bu. Iya, terus nanti itu kan punya jenengan. Oke, ini Nanti berarti gantian. saya sudah selesai. Gantian berhenti merekam.